Pemirsa, puluhan korban investasi bodong menggeruduk rumah pelaku. Para korban juga menyeret terduga pelaku ke Polda Banten dan membuat laporan. Usir aja Bu, usir. Sejumlah warga emosi terhadap salah seorang warga yang diduga melakukan penipuan investasi bodong Serang, Banten. Para korban yang tersulut emosi ini pun membawa terduga ke Polda Banten dan melaporkan penipuan investasi bodong ke SPKT. Diketahui, sebanyak 30 orang diduga menjadi korban penipuan investasi bodong oleh salah seorang warga yang tinggal di Taman Mutiara Indah, Kelurahan Terondol, Kota Serang. Para korban mengaku dijanjikan keuntungan 40%. Namun setelah berjalan sejak Januari 2024, keuntungan tak kunjung diberikan. Total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kronologis penipuannya berkedok investasi ya, kemudian dengan menarik korban sebanyak mungkin dengan cara memberikan keuntungan 40%. Nah, dari 40% itu hanya janji, tidak ada yang diberikan 40%. Karena dari modal investasi, semuanya tidak ada modal yang balik kan gitu. Boro untung itu sih. Total. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menawarkan investasi dalam bisnis gesek tunai kartu kredit pada korban. Dijanjikan keuntungan berlipat dari dana yang diinvestasikan. Salah satu korban mengaku telah mentransfer uang sebesar 300 juta rupiah kepada pelaku sebagai biaya investasi bisnis gesek tunai kartu kredit. Namun hingga beberapa bulan tidak ada keuntungan yang diperoleh. Pelaku memberikan cek tetapi tak dapat dicairkan karena rekening pelaku sudah lama ditutup. Polisi masih menyelidiki kasus ini karena diduga korban masih banyak. Dan juga masih banyak yang belum melaporkan kepada polisi. Ke informasi lain, pemirsa, ratusan warga Bengkulu merugi hingga 20 miliar rupiah setelah ikut investasi bodong. Pemilik investasi bodong adalah seorang mahasiswi. Puluhan korban investasi bodong mendatangi kediaman pemilik investasi Ananda Delia Vitaloka di Desa Tababaru, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara. Mereka menuntut pengembalian dana dan keuntungan 20% atas investasi yang telah dijanjikan. Pelaku merupakan mahasiswi perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu. Melalui akun media sosial, pelaku gencar mencari korban. Jumlah korbannya kini mencapai 400 orang, berasal dari dalam hingga luar Provinsi Bengkulu. Total kerugian tadi kalau secara kasar ya korban ada 20 miliar Bang ya? Dan ini sudah berapa lama Bang? Dari 2020. 2020. Ditawarkan itu seperti bunga yang dengan untung yang besar. Intinya uang yang kita berikan? Iya, kita berikan 10 juta, nanti uangnya akan balik 13 gitu, dengan jangka waktu 2 hari misalkan dijanjikan. Meski telah dimediasi oleh pihak kepolisian, pemilik investasi menyatakan tidak sanggup mengembalikan dana para korban. Polisi mengarahkan agar para korban membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian daerah Bengkulu. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Itulah investasi yang dalam prakteknya banyak kecurangan. Namun di sini, kita akan membahas tentang uang, pendapatan, dan tabungan. Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Uang dibagi menjadi dua, yakni uang giral dan uang nominal. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum. Berupa surat-surat berharga, uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Nilai nominan, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang, atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya Rp100 100,00 rupiah, atau Rp500 500,00 rupiah. Pendapatan adalah hasil dari melakukan suatu pekerjaan atau menyediakan faktor produksi. Seseorang dengan pendapatan besar belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhannya karena pengelolaan yang kurang baik. Tabungan merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan, berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lain. Menabung di bank dipilih karena lebih aman, terlebih lagi sudah banyak bank yang terdaftar pada Lembaga Penjamin Simpanan LPS.